saya Indra Astuti Pratiwi dengan NIM 205140116. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian jurnal yang diampu oleh Bapak Dr. Eka Satya Aldila Afriansah MSc. Disimak baik-baik ya videonya. Baik, di sebelah kiri saya sudah ada jurnal yang sudah saya pilih untuk saya review, dan di sebelah kanan saya sudah ada format dari bedah artikel jurnalnya. Adapun untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai identitas dari artikel jurnal yang sudah saya pilih. Untuk nama jurnal yang saya pilih yaitu Plus Minus Jurnal Pendidikan Matematika. Untuk penulis dari artikel yang sudah saya pilih yaitu Arfah Al-Adawiyah dan Basuki. Untuk selanjutnya yaitu judul dari artikel, saya mengambil judul artikel Kemampuan Representasi Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Soal Himpunan dan Kemandirian Belajar. Untuk tahun terbitnya yaitu pada tahun 2022, untuk volumenya yaitu volume kedua, untuk nomornya nomor ke-1, dan untuk halamannya yaitu dari halaman 111 sampai halaman 120. Lalu di dalam format ini sudah ada link web dari artikel jurnalnya. Untuk di OI-nya itu tidak ada, tidak dicantumkan. Selanjutnya untuk akreditasi dari jurnal ini tidak terakreditasi di Sinta, tetapi saya tidak melihat, tidak tahu jika melihat di akreditasi Garuda. Selanjutnya masuk kepada efektivitas judul. Di dalam judul dari jurnal yang sudah saya ambil yaitu terdiri atas 11 kata dan tidak melebihi dari 15 kata. Berarti judul ini bisa digunakan gitu ya, asalkan tidak melebihi dari 15 kata. Untuk selanjutnya yaitu dari judul artikel ini tidak menggunakan kata singkatan, semuanya memakai kata baku tanpa singkatan. Kita masuk kepada bagian abstrak. Di dalam bagian abstrak didapat inti masalahnya yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap kemampuan representasi matematis siswa adalah kemandirian belajar. Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui kemampuan representasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal himpunan dan kemandirian belajar. Untuk subjek penelitian yang diambil yaitu siswa kelas 8 tahun ajaran 2020-2021 yang berada di Kelurahan Sukagali. Adapun untuk metode penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan angket kemandirian belajar, tes kemampuan representatif, cara dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data tidak dijelaskan di abstrak, melainkan akan dijelaskan pada bagian metode penelitian. Nah, adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kemampuan representasi matematis siswa dalam kemandirian belajar memiliki kategori sedang dan rendah. Adapun implikasi dari penelitian itu dapat dilihat dari kemampuan representasi matematis siswa pada indikator representasi gambar dan simbol. Nah, siswa ini mampu menyelesaikan soal
tetapi sebagian siswa yang lainnya hanya mampu menyelesaikan soal untuk menyampaikan ide matematisnya dengan bahasa sendiri. Untuk banyak kata yang terdapat dalam abstrak ini sebanyak 160 kata. Bahasa abstrak itu berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam isi artikel. Untuk selanjutnya masuk ke dalam kata kunci. Kata kunci sudah sesuai dengan kata yang ada pada abstrak. Nah, kata kunci ini terdiri atas 3 kata kunci, yaitu representasi matematis, kemandirian belajar, dan himpunan. Selanjutnya kita akan masuk kepada keterbacaan gambar, tabel, dan persamaan. Di dalam artikel ini tidak ada gambar, melainkan hanya ada gambar dari peneliti gitu ya. Untuk tabelnya di dalam artikel ini seluruh tabel yang ada pada artikel ini tidak terlalu mepet dan dapat terbaca jelas oleh pembaca. Untuk gambar atau tabel ini disertai oleh narasi. Untuk setiap tabel yang ada pada artikel ini tidak disertai dengan narasi sebelum ataupun sesudah, tetapi menggunakan narasi tabel ke-1, tabel kedua, dan seterusnya. Untuk penyebutan posisi memakai kata berdasarkan tabel ke-1 dan seterusnya. Nah, untuk persamaan ditulis dengan jelas, diberikan nomor, dan diberikan keterangan dengan baik dan jelas juga. Selanjutnya kita akan masuk kepada istilah dan kebahasaan. Penggunaan istilah dan kebahasaan sudah sesuai dengan KBBI, namun ada beberapa kata yang ditulis typo atau pengejaannya kurang tepat. Selanjutnya yaitu di dalam artikel ini tidak terdapat kata singkatan. Selanjutnya kita akan membahas bagian dari pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini peneliti menguraikan ketertarikannya tentang mengapa penelitian ini dilakukan. Nah, alasannya yaitu pentingnya belajar matematika dan kemampuan representasi matematis terhadap kemandirian belajar. Untuk poin selanjutnya yaitu pada pendahuluan, artikel ini tidak memuat mengenai membandingkan kondisi yang ideal dan kondisi yang terjadi saat ini. Dan pada pendahuluan artikel ini juga mengungkapkan tentang masalah penelitian dilakukan. Adapun untuk alasannya yaitu untuk mengetahui kemampuan representasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal himpunan dan kemandirian belajar siswa. Untuk kecukupan state of the art yaitu cukup, untuk kejelasan gap analisisnya karena pada saat pada saat penelitian ini dilakukan sedang mengalami pandemi COVID-19, di mana siswa dituntut untuk mempunyai tanggung jawab dalam kemandirian belajar untuk menyelesaikan soal himpunan. Untuk letak kebaharuan pada jurnal ini yaitu pada aspek afektifnya, di mana ditambahkan adanya kemandirian belajar agar siswa itu dapat bertanggung jawab dalam mengatur dan mendisiplinkan dirinya. Untuk studi literatur tentang teori utama ini sangat cukup. Untuk mengajukan pertanyaan dari penelitian tidak ada. Dan untuk kejelasan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kemampuan representasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal dan kemandirian belajar.
masuk kepada metode penelitian, di mana dalam metode penelitian ini menguraikan tentang metode penelitian dan menggunakan jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian artikel, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk subjek penelitiannya dijelaskan secara detail, yaitu siswa SMP kelas 8 tahun ajaran 2020-2021 yang berada di Kelurahan Sukagali, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, sebanyak 3 orang siswa yang bersekolah di sekolah yang berbeda, terdiri dari 3 orang perempuan. Untuk pengumpulan datanya yaitu diungkapkan secara lengkap, tetapi tidak disertai dengan bentuk instrumennya, yang dimana penelitian ini untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan tes kemampuan representasi matematis yang berbentuk tes uraian sebanyak 5 soal, pedoman wawancara, angket kemandirian belajar yang berjumlah 30 pernyataan, serta dokumentasi yang diambil saat pelaksanaan penelitian namun tidak lengkap dengan bentuk instrumennya. Untuk teknis analisis data yang dijelaskan oleh Miles and Huberman dalam Sugiono 2018, yaitu menggunakan teknik analisis data kualitatif terdiri dari 3 aktivitas, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun dari bagian hasil penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian kualitatif sehingga tidak ada penjelasan mengenai penelitian kuantitatifnya. Adapun untuk penelitian kuantitatif, bagian hasil memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk subtopik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian dan kategori-kategori penelitian. Dalam artikel ini tidak diintegrasikan atau dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya atau teori yang sudah ada. Dalam artikel ini juga memunculkan teori baru atau memodifikasi teori yang telah ada. Untuk bagian penutupnya, dalam artikel jurnal ini di bagian penutup terdapat informasi tentang kesimpulan dan jawaban semua pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti. Nah, letak kontribusi penelitian terletak pada penelitian ini menghasilkan jawaban dari semua pertanyaan penelitian yang dilakukan. Apakah masalah sudah selesai atau belum? Ya, permasalahan ini sudah selesai. Apakah terdapat saran untuk peneliti selanjutnya? Di dalam penutup tidak memuat saran untuk peneliti selanjutnya. Untuk bagian daftar pustaka, gaya sitasi yang digunakannya yaitu gaya sitasi apa. Untuk penulisan daftar pustaka sesuai dengan abjad, dan untuk nisbah sumber acuan primernya terdiri atas jurnal. Untuk derajat kemuhtahirannya yaitu 100% dari jurnal. Banyaknya referensi yang dipakai dalam penelitian artikel jurnal ini sebanyak 35 referensi, artinya banyak referensinya lebih dari 20. Untuk point of view-nya yaitu pada penelitian ini memiliki kelebihan penelitian dapat mengetahui kemampuan representasi matematis siswa untuk menyelesaikan masalah matematik, untuk membuat model matematika, menyajikan sumber ide matematika dengan simbol, tabel, dan gambar untuk memperjelas suatu masalah, dan juga mudah dipahami. Untuk selanjutnya yaitu letak kelemahannya, penelitian ini tidak menjelaskan mengenai soal yang diberikan kepada siswa di bagian pembahasan, dan pada bagian penutup ini tidak memberikan saran kepada peneliti selanjutnya. Untuk poin selanjutnya yaitu apakah Anda memiliki ide yang lain untuk memecahkan masalah pada penelitian ini? Saat ini tidak ada ide. Dan untuk poin yang terakhir yaitu
saran secara umum terhadap artikel ini. Saran dari saya, seharusnya pada artikel ini dicantumkan gambar mengenai soal yang diberikan kepada siswa serta pembahasan mengenai penilaian soal, dan pada bagian penutup juga seharusnya memuat saran bagi peneliti. Mungkin itu pada artikel yang sudah saya jelaskan, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.